Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 saya Ahmad Jamhuri CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan akan mewawancari seorang kepala sekolah. Di depan saya sudah ada Bapak Hasim, SPDMPD. Beliau adalah kepala sekolah SMA Negeri 1 Gabus, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang, Pak Hasim. Selamat siang. Ya, di sini saya akan mewawancara Pak Hasim kaitannya dengan tugas demonstrasi kontekstual pada modul pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya ingin tahu unsur-unsur apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan pengambilan putusan dilema etika. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kaitannya dengan pengambilan keputusan. Baik, saya langsung mulai ya Pak ya? Silakan. Ya. Untuk pertanyaan pertama, sebagai kepala sekolah, selama ini bagaimana Pak Hasim dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang dilema etika atau rujukan moral? Oke, jadi terkait dengan dilema etika atau rujukan moral, kalau rujukan moral itu kan sudah sangat jelas, yaitu benar dan salah. Tapi kalau dilema etika itu benar lawan benar. Nah, ketika dilema etika ini memang yang membutuhkan harus lebih cermat lagi terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, adapun langkah saya ketika dalam mengambil ini, bahwa yang pertama, keputusan yang saya ambil itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, pertama kepada Tuhan, kepada pimpinan, juga kepada masyarakat. Itu yang pertama yang saya ambil. Dan yang kedua, bahwa keputusan yang saya ambil itu harus mengutamakan murid atau berpihak kepada murid. Jadi ketika ada Bapak Ibu guru yang mohon maaf harusnya sudah di kelas, artinya tidak kelas, ya saya tidak segan-segan untuk menegur atau mengingatkan bahwa memang saya harus berpihak kepada murid. Itu terkait dengan dilema etika ya Pak. Kemudian terkait dengan rujukan moral, itu ya ketika saya sudah yakin bahwa memang itu benar, itulah yang kita ambil Pak. Itu seperti itu. Jadi mengambil keputusan terbaik yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Hasim menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, ini untuk guru apa untuk murid Pak? Pertama guru dan murid. Oke, jadi terkait dengan Bapak Ibu guru, itu ketika saya menjumpai di lapangan ada hal yang katakanlah kurang positif atau katakanlah kurang pas dengan aturan yang ada, maka Bapak Ibu saya ajak ngobrol di ruang saya secara pribadi. Saya menyampaikan fakta kemarin seperti ini, menurut Ibu gimana, menurut Bapak gimana. Nah, dari hasil pengalaman yang saya lakukan itu rata-rata Bapak Ibu yang mengakui bahwa itu memang tidak tepat. Nah, ketika semacam itu, ketika beliau sudah menyampaikan bahwa memang itu kurang tepat, maka saya tinggal membuat kalimat pertanyaan, ya kalimat tanya yang intinya bagaimana agar Bapak Ibu mampu menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga ke depan itu lebih baik. Itu yang terhadap guru juga tetap saya mengutamakan coaching gitu Pak. Terus kalau terhadap siswa, jadi intinya juga sama kalau terhadap siswa. Hanya kalau terhadap siswa juga saya lebih mengutamakan untuk coaching ya Pak. Selagi memang anak itu mampu kita coaching. Karena andai kata tidak, maka saya akan melakukan hal yang lain seperti mungkin mentoring, nah ataupun mungkin nanti kalau
kondisinya anak memungkinkan sampai akhirnya bisa sampai segitiga restitusi, sehingga anak akhirnya bisa menemukan solusi dan punya komitmen untuk memperbaiki yang sudah berlalu sehingga ke depan akan lebih baik. Ya, baik ya Pak. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebagai kepala sekolah, hal apa saja yang selama ini Pak Rasim anggap efektif dalam pengambilan putusan pada kasus-kasus dilema itu? Oke, jadi yang faktor-faktor yang membantu, yang pertama ada budaya positif. Saya berarti kan di sini juga sudah ada ya, budaya positifnya sudah ada, ya nampak lah ya budaya positif. Walaupun memang perlu peningkatan ya Pak untuk terkait dengan budaya positif. Contoh misalnya ada kegiatan sholat berjamaah kan tetap jalan ya, walaupun belum semua efektif, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua itu adalah faktor dari rekan, teman waka yang membantu saya di manajerial, itu juga menurut saya juga responnya bagus ketika saya ada permasalahan. Juga saya sering kali mungkin di grup WA ataupun saya ajak ngobrol ke sini bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait hal ini. Nanti kita saling diskusi, nanti kita ambil keputusan yang terbaik lah. Jadi rekan-rekan juga membantu pengambilan keputusan. Betul ya, betul. Kemudian hal-hal apa aja selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, tantangannya? Ya, terkait dengan tantangan dilematika itu ya, tantangannya itu jadi ketika karena dilematika kan sama-sama benar, sehingga kadang-kala tantangan yang saya hadapi itu saya yang merasakan ya Pak, merasakan ini mungkin kalau Bapak Ibu atau tenaga pendidikan di sini ada yang belum begitu memahami tentang tupoksinya, atau mungkin sudah memahami tapi belum mau serius untuk melakukan, itu menurut saya tantangan sendiri Pak. Tapi kalau Bapak Ibu guru sudah tahu dengan tupoksinya, dengan tugas dan kewajibannya, saya yakin lah akan lebih baik lah. Maka ini tantangan saya ya, bagaimana saya bisa katalah diskusi dengan Bapak Ibu semua sehingga Bapak Ibu semakin yakin dengan tugas dan pokoknya, tugas dan fungsinya di sekolah, sehingga nanti harapannya sistem bekerja dengan baik. Ada kepala sekolah ya tetap bekerja, tidak ada kepala sekolah ya kerja, itu harapan saya demikian. Ya, betul. Jadi kemudian ke pertanyaan selanjutnya, ketika ada permasalahan, apakah Pak Rasim punya jeda waktu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah kasus dilema etika ini? Apa langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikan? Nah, misalnya diselesaikan, bentuk atau prosedurnya apa ya dijalankan? Terkait dengan dalam penyelesaian kasus ataupun dilema etika, saya tidak mematok waktu Pak. Tapi yang penting ketika ada masalah, ada dilema etika, saya cermati betul-betul. Nah, ketika saya sudah yakin bahwa yang keputusan ini adalah yang terbaik ya, segera saya ambil. Tapi ketika memang belum yakin ya, saya harus mengkaji dari berbagai macam sudut ya Pak, sehingga akhirnya saya yakin lah baru saya ambil keputusan. Jadi tidak ada waktu, nah, tidak ada target waktu itu Pak. Tapi kalau memang memungkinkan secepatnya ya secepatnya. Tapi ya itu kembali dilematikanya seperti apa. Berarti lebih cepat lebih baik. Iya, lebih cepat lebih baik. Iya, cuma harus disesuaikan juga dengan dilematika seperti apa. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak.
dalam menyelesaikan masalah. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang membantu Pak Rasim dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Oke. Jadi kalau faktor-faktor yang membantu saya dalam pengambilan keputusan itu ya budaya positif sekolah, Pak. Budaya positif sekolah itu menurut saya sangat membantu lah, budaya positif sekolah. Terus yang berikutnya, yang kedua adalah teman, rekan, ya wakat dan bapak ibu yang lain yang membantu di manajemen, terutama yang membantu di manajemen itu ya bisa saya minta pendapat, saya bisa saling melengkapi lah ketika ada masalah. Nah, ketika saya sudah yakin, ya baru keputusan saya ambil. Ya. Ya, jadi teman-teman juga membantu Betul, teman-teman luar biasa. Iya, gitu. betul ya. Nah, dari semua yang sudah dijawab Pak Rasim tadi, pembelajaran apa yang bisa Pak Rasim ambil dari pengalaman yang ketika Pak Rasim mengambil keputusan itu? Yang pertama, yang dapat saya ambil bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Iya. Itu jelas yang paling pokok. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya membutuhkan kerjasama dengan semua pihak, yang terutama ya Bapak Ibu guru di sekolah, serta mungkin masyarakat sekitar. Itu yang jelas paling pokok itu. Jadi kalau terkait dengan atasan, itu memang saya juga berkoordinasi ketika ada problema semacam ini, tapi juga tidak semua masalah saya sampaikan ke atasan. Baru ketika di sini mentok, sudah saya diskusikan, saya juga belum yakin juga, nah baru saya minta pendapat ke atasan. Nah gitu. Ya. Ya, cukup Pak, itu pertanyaan terakhir. Terima kasih atas waktunya untuk mau diwawancara. Selanjutnya nanti hasil dari wawancara ini saya akan analisis, kemudian akan saya tuangkan dalam bentuk tulisan untuk tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Baik, sekian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Jamhuri CJP Angkatan 9 dari SMA 1 Gabus Kabupaten Grobogan. Pada kali ini, saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3,1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada video ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah, yaitu Bapak Sumaroto, seorang kepala sekolah SDN 1 Tuko, Kecamatan Pulau Kulon. Baik, kita mulai saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu, selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kasus dilema etika biasanya itu cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, Mas. Yang kemudian menjadi isu dan bahkan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Sedangkan bujukan moral itu adalah suatu kasus yang jelas-jelas suatu kasus yang melanggar aturan, Mas. Pendapat saya seperti itu. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, pendapat saya begini, Mas. Pengambilan keputusan yang terkait dengan hal tersebut ini memang sudah saya lakukan di sekolah saya. Saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi.
Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangannya dalam mengambil keputusan itu ada pada unsur di dalam organisasi tersebut, yaitu stakeholder, internal, sikap berkenaan dengan hal-hal yang internal. Kemudian, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan? Selama ini, Prosedur yang saya lakukan untuk selama ini adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait di dalam unit kerja tersebut, kemudian meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada, yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan berikutnya. kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keperpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya begini Pak Ari ya, ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, tetapi paling tidak kita meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah kami. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Iya, gini Pak Ari, untuk jadwal tertentu tidak ada saya, akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi di lingkungan kerja kami, Pak. Kemudian, dalam mengambil sebuah keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, gini Pak Ari, seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi, saya melibatkan unsur-unsur internal sekolah seiring dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Pertanyaan terakhir dari saya nih Pak Woto, dari semua hal yang telah Pak Woto disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, saya dapat memahami konteks permasalahannya. Kemudian selanjutnya, saya juga harus menyadari pentingnya koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak. Kalau di sekolah ada teman, kemudian ada orang tua, wali. Karena selain itu untuk menjaga juga harmonisasi lingkungan kerja di sekolah kami, juga untuk memperbanyak referensi. Itu Pak Ari. Baik, terima kasih sekali Pak Woto atas jawaban-jawabannya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk diwawancara. Kemudian, hasil wawancara saya dengan Pak Woto akan saya analisis. Kemudian akan saya tuangkan dalam sebuah tulisan. Baik dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ari. Iya. Oke, baik kita mulai aja ya Pak ya. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Jamhuri, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Gabus, Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, di mana saya akan mewawancara seorang kepala sekolah. Di depan saya sudah ada Bapak Iswahyudi, seorang kepala sekolah dari Sekolah Dasar SD Sidorejo ya Pak ya? Ya, Iya, Kecamatan ya Sidoarjo 1, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Nah, gimana Pak Iswahyudi? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, Mas Jamhuri sehat. Ya, alhamdulillah. Skeptik untuk meralat Ya, kepala sekolah di SD Negeri 1 Kecamatan Pulau Kulon. oh Kecamatan Pulau Kulon ya. Ya, ya, itu Pak. Jadi pada video ini saya akan mewawancara Pak Iswahyudi. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran, unsur-unsur apa saja yang Pak Iswahyudi butuhkan dalam menjalankan pengambilan keputusan dilema etika. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, Pak. Ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Pak Iswahyudi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Mas Jamhuri. Ya. Jadi bahwa betul sebelum saya memutuskan itu kasus atau identitasnya, tentu saya akan mencoba untuk mengklasifikasikan. Yang pertama, masuk dilema etika ketika kasus itu adalah benar dengan benar, maka dilema etika. Kemudian bukan moral, salah satunya kemungkinan tidak salah, jadi antara benar dan salah. Demikian Mas Jamhuri. Berarti diidentifikasi dulu ya berarti ya Pak ya? Ya. Identifikasi dulu. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Pak Iswahyudi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Is sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan sama-sama besar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana Pak? Baik, kasus yang seperti ini saya akan membuat sebuah artinya makanya kasus itu nanti dampaknya seperti apa. Tapi saya berorientasi pada murid. Jadi saya melihat dulu bahwa kasus itu adalah nanti yang saya tambahkan adalah identitas saya. Oh iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya sebentar ya Pak ya, jeda 2 menit. Mbak nanti jangan ngeluarin suara ya. Ya, lanjut ya Pak ya. Lanjut pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini untuk mengambil keputusan Pak? Ada langkah-langkah tertentu nggak? Ya, jadi langkah-langkah yang saya ambil ya Mas. Ya. Dalam pertama, saya melibatkan orang tua. Karena kasus itu kan yang berkaitan dengan anak ya, maksudnya melibatkan orang tua. Kemudian saya berkonsultasi dengan guru yang ada di sekolah. Kemudian juga saya menitikberatkan pada yang tadi Mas. Jadi bagaimana nanti itu saya pada proses jangka panjangnya. Jadi ketika unsur itu dilakukan untuk menentukan bahwa yang saya ambil nanti ada keputusan yang membutuhkan. Iya.
Demikian. Betul. Terus sebagai kepala sekolah, hal-hal apa aja yang selama ini Pak Iswahyudi anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Paling efektif itu tentu saya berpikir bahwa keputusan-keputusan yang termasuk ada pernyataan benar dan benar, Mas. Itu saya paling tadi kasus itu apakah nanti berdampak langsung pada anak, apakah itu merupakan nanti maka nanti saya tegaskan saya anak itu tidak bisa berkurang. Oh, iya. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Pak Iswahyudi punya jeda waktu atau jadwal tertentu ketika ingin menyelesaikan kasus dilema etika, apa langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa yang Pak Iswahyudi jalankan, Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk kasus saya kira di sebuah sekolah itu tidak lepas dari berbagai masalah. Maka saya di awal tahun atau saya bisa katakan secara periodik, setiap 2 minggu sekali saya adakan untuk refleksi dari semua kegiatan, semua pembelajaran yang ada di sekolah saya. Pertama yang pagi saya istilahnya doping itu berdoa dan briefing. Dari briefing tadi saya meminta masukan dari guru-guru apakah selama 1 minggu ini ada semacam kegiatan atau peristiwa yang mungkin terjadi di sekolah kita. Dari karena saya bisa mengidentifikasi kadang misalnya ada Pak, ini ada anak yang ada misalnya ada bullying ya. Dengan cepat ini saya menanggapinya dan mengatasinya periodik. Jadi tidak sampai berlarut-larut untuk satu kasus itu. Saya punya satu rencana secara periodik bahwa sekecil apapun harus saya tangani secara langsung. Maksimal 2 minggu. 2 minggu saya adakan semua kegiatan di sekolah saya. Oh, berarti ada temponya ya, Pak ya? Ada. Nah, kemudian dalam mengambil keputusan, apakah ada seseorang atau faktor lain yang selama ini mempermudah Pak Is dalam mengambil keputusan itu? Ada, saya tidak bisa sendiri di sekolah ini. Kita punya teamwork, ada semacam tim yang bisa saling memberikan masukan. Ya terutama itu Mas, dengan dewan guru juga, kemudian tua dengan komite. Kali ini saya lakukan kenapa? Karena sebuah lembaga tidak lepas dari peran mereka. Jadi masukan-masukan mereka itu sangat berarti sekali bagi kemajuan di sekolah saya. Berarti menerima masukan dari berbagai pihak ya Pak ya untuk mengambil keputusan ya. Iya. Pertanyaan terakhir Pak, apa dari semua yang sudah Pak Iswahyudi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Is petik dalam pengalaman mengambil keputusan? Ya, jadi banyak sekali pelajaran dalam hal mengambil keputusan. Maka saya lebih bijaksana lagi. Kemudian saya juga memikirkan dampaknya. Apakah nanti itu tapi yang saya yakini semua keputusan itu pasti tidak bisa memenuhi semua pihak. Itu paling tidak memiliki kebijakan yang tidak terlalu ekstrim. Maka
saya bisa lebih berhati-hati dengan paradigma, kemudian dan yang paling penting adalah keterbukaan ke anak-anak yang saya Oh ya, itu. berarti intinya keputusan yang terbaik lah ya Pak ya. Nah, baik, itu pertanyaan terakhir dari saya. Selesai sudah sesi wawancara kita. Selanjutnya hasil dari wawancara ini akan saya analisis, kemudian saya tuangkan dalam sebuah tulisan ya Pak Is. Ya. Baik, sekian wawancara saya. Terima kasih Pak Is Wahyudi atas waktunya. Ya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah.